Nah, kemudian kita menginjak tentang sistem kewarisan. Sistem kewarisan menurut hukum perdata dan hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh latar belakang pada bentuk dan susunan masyarakat masing-masing secara teoritis. Bentuk atau susunan masyarakat itu ada 3 macam corak, yaitu masyarakat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Hukum Perdata Barat (BW) yang merupakan kitab undang-undang Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini adalah berasal dari KUH Perdata Belanda. Jadi karena kita berasal dari KUH Perdata Belanda, itu coraknya atau sistem yang dianut itu adalah sistem bilateral. Nah, itu atau sistem parental. Jadi bentuk kehidupan masyarakat barat yang parental dan mandiri. Namun dalam KUH Perdata sendiri, sistem keturunan yang dianut adalah sistem parental atau bilateral terbatas. Kalau dalam BW atau Belanda itu tidak, patrilineal itu apa? Sesuai dengan garis ayah atau laki-laki. Jadi di mana sistem pembagian warisnya itu seorang laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian daripada perempuan. Berbanding terbalik dengan matrilineal. Kalau matrilineal itu lebih menganut garis perempuan atau ibu, di mana pihak perempuan itu lebih banyak mendapatkan bagian hak waris daripada laki-laki. Nah, sistem matrilineal ini masih dianut di masyarakat Indonesia sebagian, yaitu masyarakat Minangkabau atau masyarakat sebagian yang masih ada di Sumatera. Mereka sangat menjunjung tinggi terkait dengan garis keturunan ibu atau perempuan. Nah, kalau dari BW sendiri, kalau warisan Belanda, BW yang asli itu lebih kepada sistem parental atau bilateral, di mana bagian dari kedua belah pihak. Jadi kalau dalam KUH Perdata Belanda atau BW yang aslinya itu menganut sistem bilateral atau parental, di mana ini mandiri dan bebas dalam artian pembagian warisnya itu antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris itu adalah sama. Nah, itu kalau dalam KUH Perdata yang sudah diberlakukan di Indonesia ini bersifat parental dan bilateral tetapi terbatas. Karena hukum perdata yang diterapkan di Indonesia itu juga sudah mengalami modifikasi dan unifikasi untuk diterapkan di Indonesia, di mana disesuaikan dengan adat istiadat kebudayaan bangsa Indonesia dan juga corak atau keragaman masyarakat Indonesia, serta melihat suku bangsa serta agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka disebut sebagai parental atau bilateral terbatas. Jadi setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata sebagaimana dikatakan Abdul Qadir Muhammad adalah sistem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Nah, itu tentang sistem kewarisan. Jadi di dunia ini sistem kewarisan ada 3, yaitu coraknya patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Secara sistem kewarisannya itu adalah dimanapun bersifat sistem kewarisan individual. Artinya setiap orang sebagai ahli waris itu berhak untuk secara individual dan mandiri itu menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian dari hak baik harta warisan dari ibunya maupun hak harta warisan dari ayahnya. Nah, itu adalah terkait dengan sistem kewarisan. Unsur-unsur kewarisan. Nah, ini adalah hal-hal atau bagian-bagian dari sistem kewarisan BW adalah pewarisan sebagai proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Unsur atau bagian dari kewarisan itu harus
meliputi yang pertama, orang yang meninggalkan harta atau orang yang telah meninggal. Ini disebut sebagai elvater. Jadi elvater ini orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk orang-orang yang masih hidup atau ahli warisnya. Kemudian yang kedua adalah harta warisan, disebut dengan erfenis. Mengenai harta warisan ini dalam KUH Perdata dikategorikan menjadi 1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih yang disebut dengan istilah aktiva. Jadi yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang atau hutang piutang si mayit atau almarhum atau pewaris. Ini juga termasuk dalam harta warisan. Yang kedua, harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau pasiva. Kalau aktiva ini hutang, mohon maaf ada kesalahan ya. Kalau aktiva ini orang-orang yang memiliki hutang kepada pewaris dan ini bisa ditagih oleh ahli waris. Kalau pasiva itu adalah posisi si pewaris yang berhutang. Jadi tadi saya salah menjelaskan, kalau aktiva ini adalah orang-orang yang berhutang kepada pewaris. Ini termasuk harta kekayaan atau harta warisan hak dari ahli waris. Dan kalau pasiva itu adalah harta kekayaan yang sifatnya adalah hutang piutang yang harus dibayar pewaris. Karena dia meninggal, otomatis hutang piutang ini beralih kepada ahli waris. Dan ini menjadi kewajiban ahli waris untuk membayarkan segala hutang piutang dari si pewaris. Nah, kemudian harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri atau dikenal dengan harta bersama. Ini adalah harta bawaan suami istri atau harta suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah. Jadi harta bawaan masing-masing. Kemudian harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri tapi bukan karena usahanya. Nah, ini adalah seperti harta bawaan karena pewarisan dari orang tua suami istri. Ini termasuk harta bawaan. Kemudian harta yang diperoleh selama perkawinan atau usaha mereka berdua sebagai suami istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama. Dan yang keempat, harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri. Misalnya di sini itu adalah harta pusaka dari klan atau suku atau kerabat, di mana mereka itu adalah diberi, salah satu suami istri itu diberi amanah untuk menjaga harta pusaka tersebut dan tidak bisa diwariskan kepada anak cucunya, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi karena ini termasuk harta suku atau klan dan tugas dari nanti ahli waris itu hanya sebatas menjaga barang pusaka tersebut. Nah, dari unsur harta kekayaan ini dapat disimpulkan harta warisan atau harta peninggalan ialah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris. Ini yang pertama, dan berpindah kepada ahli warisnya. Kemudian yang kedua keseluruhan harta kekayaan berupa aktiva dan pasiva menjadi milik ahli waris disebut bude. Nah, itu. Sedangkan yang kedua yaitu harta-harta bawaan dari masing-masing suami istri yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya maupun dari keluarga suami atau istri yang masih hidup. Kemudian harta bawaannya diperoleh karena warisan. Kemudian ada harta bawaan yang berupa pusaka. Ini yang harus diperhatikan oleh mereka yang menjadi ahli warisnya. Nah, kemudian yang C atau ketiga, tadi kan pertama adalah pewaris, kemudian hartanya. Yang ketiga ini adalah ahli warisnya atau disebut sebagai erfaknam. Atau yang poin C adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris dalam sistem kewarisan KUH Perdata ini secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.
Jadi mewarisnya itu berdasarkan undang-undang karena diutamakan mengingat adanya ketentuan legitime forti yang dimiliki oleh setiap ahli waris ab intestato. Jadi dia memang benar-benar ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Dalam pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang diakui. Nah, hal inilah yang menjadi problematika dalam undang-undang perkawinan anak di luar kawin. Maka pada pasal 42 tentang anak luar kawin hanya mewaris dari ibunya itu telah dihapus berdasarkan putusan MK nomor 10 tahun nomor 46/10 tahun 2010 di mana anak luar kawin kalau dia bisa membuktikan secara tes DNA terhadap seorang laki-laki yang merupakan bapak biologisnya, maka dia berhak mewarisi dari laki-laki tersebut. Kalau dalam KHI mengatur tentang masalah anak luar kawin ini dan terkait juga dengan fatwa MUI, bentuk warisan yang diterima oleh anak luar kawin dari seorang laki-laki yang bapak biologisnya ini adalah dalam wasiat wajibah. Nah, itu dia berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Mohon maaf ya, ada suara sepeda motor. Jadi dia berhak untuk mendapatkan hak warisnya dari ayah biologisnya ini. Kalau dalam hukum Islam ini bentuknya bukan sebagai ahli waris, tapi dia kedudukannya sama seperti anak angkat. Jadi bentuk kewarisannya adalah wasiat wajibah. Nah, pembagian ahli waris menurut undang-undang ini ada dua, yaitu ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau with Eigenhoofde. Ahli waris tergolong-golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri. Dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata dikatakan mereka mewarisi kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Ke-1 itu adalah ayah yang meninggal, nah itu meninggalkan warisan kepada anak kandungnya, nah itu adalah derajat ke-1. Mereka yang menjadi ahli waris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk menerima harta warisan. Hak tersebut ini hak sendiri, bukan menggantikan orang lain, atau ini disebut sebagai hak mutlak. Mewaris kepada kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tidak membedakan dia anak laki-laki atau perempuan, mereka berhak secara mutlak karena dia dalam derajat pertama langsung dari orang tua yang meninggal ke anaknya, jadi dia itu mendapatkan hak waris secara mutlak dari si pewaris. Dan mereka bisa menuntut kewarisannya ini tanpa menggantikan orang lain. Kemudian yang kedua, ahli waris berdasarkan undang-undang ini yaitu berdasarkan penggantian atau Beeldplaatvervanging. Jadi menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yaitu ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak atau mutlak tadi dalam derajat pertama, menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris Beeldplaatvervanging ini diakui dalam pasal 841 sampai pasal 848 KUH Perdata. Dalam pasal 841 KUH Perdata dengan jelas mengatakan bahwa memberikan hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak orang yang meninggal dunia. Orang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan, adapun ahli waris dari bagian-bagiannya secara lebih spesifik diklasifikasikan berdasarkan urutan di mana mereka terpanggil untuk menjadi ahli waris. Dan hal ini dibagi menjadi 4 golongan ahli waris yang terdiri. Yang pertama, terdiri dari anak-anak dari keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun karena penggantian, dan suami atau istri yang hidup terlama.
Bagian anak adalah sama dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, besar maupun kecilnya, dan bagian suami atau istri dipersamakan dengan anak sah. Jadi golongan pertama ini umpamanya ya anak pertama meninggal. Nah, dia sudah bekerja, mempunyai warisan, belum menikah. Jadi golongan pertama ini ya masih keluarga dalam derajat pertamanya, seperti bisa saudara-saudaranya atau orang tuanya yang belum meninggal. Nah, itu. Kemudian golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut. Bagian orang tua, nah itu bisa saudara baca, sepertiga bagian jika tidak ada suami atau istri yang adanya ibu atau bersama dua saudara, setengah bagian jika hanya saudara ibu atau bapak bersama seorang saudara, dan seperempat jika bersama lebih dari dua orang saudara. Ini bagian dari orang tua. Jadi seseorang itu meninggal dan dia meninggalkan orang tua. Jadi kalau sepertiga tidak ada suami atau istri. Jadi orang tua mendapatkan sepertiga dan dua saudara. Kemudian setengah jika hanya seorang ibu atau bapak bersama seorang saudara-saudaranya hanya satu. Seperempat kalau lebih dari dua saudara. Jadi bagian orang tua itu seperempat kalau lebih dari dua orang saudara dari si mayit atau si pewaris. Kemudian bagian saudara sepertiga jika seorang diri atau ahli waris dan bersama dua orang saudara. Setengah jika hanya bapak ibunya saja, jadi masing-masing mendapatkan setengah. 3/4 jika lebih dari dua orang atau bersama dengan ahli waris yang terdiri dari bapak ibu dan lebih dari dua saudara.